Ladalah sembrono tenan kalian. Ayo segera minta maaf sebelum terjadi apa-apa loh. Salam jernih. Mungkin niat kalian hanya hiburan, tetapi yang kalian parodikan adalah Ibu Ida Dayak yang saat ini beliau dihormati sekian banyak orang, sekian lapisan masyarakat, dan beliau adalah representasi dari kaum Dayak, adat istiadatnya dan juga kekayaan tradisinya. Untuk itu, saya sarankan yang membuat parodi ini segera minta maaf secara terbuka, lalu take down atau hapus videomu. Dan untuk yang lain, saya sarankan tidak membuat parodi tentang pengobatan Ibu Dayak. Bisa kualat, dan Anda melukai pendukung Bu Ida Dayak, melukai orang Dayak. Salam waras. Dengan ini saya melarang keras untuk siapapun itu melakukan, menirukan tarian yang persis sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Why seperti itu? Mohon dengar penjelasannya sampai dengan selesai. Baru-baru ini beredar viral pengobatan yang dilakukan oleh seorang ibu yang sering kita sebut dengan Ibu Ida Dayak, yang melakukan pengobatan secara natural ataupun alami atau tradisional menggunakan minyak. Kemudian beliau bisa meluruskan tangan-tangan yang patah, bengkok ataupun bawaan lahir apapun itu sehingga bisa sembuh ataupun penyakit-penyakit lainnya. Kemudian muncul beberapa oknum-oknum tertentu yang selalu ambil kesempatan di sini seolah-olah mereka menirukan gaya tarian daripada Ibu Ida Dayak. Saudara, tarian itu bukan sembarang tarian. Tarian itu memang kultur budaya daripada orang suku Dayak atau Kalimantan pada umumnya. Dan ini bukan pargoy, atau ini bukan tarian-tarian boy band atau Korea K-pop gitu. Jadi lu pargoykan ini atau lu niruin ini. Stop. Jangan mengambil budaya Indonesia daripada suku tertentu sebagai bahan contoh pertontonan ataupun lawakan buat kalian. Tolong dicatat keras buat para pemerhati-pemerhati budaya dan kesenian untuk tidak membenarkan orang-orang mempraktekkan ini atau meleluconkan ini. Sorry, gue agak, karena saking emosinya, saking geramnya, gue sampai terbata-bata ngomong lelucon. Jadi jangan lu bikin ini jadi bahan tontonan, lu bikin ini jadi sebuah tertawaan gitu. Stop ini. Yang kedua, gue pesan khusus buat si pesulap merah. Tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan nggak didiemin terus tulangnya bergerak sendiri kan, enggak kan. Habis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Buat lu pesulap merah kayak pesulap pink kayak pesulap hijau, biru, orange, bodo amat apapun itu, sorry ya. Memang siapa bilang tarian itu tuh menyembuhkan? Siapa bilang? Tapi itu tradisi budaya mereka. Yang kita contohi dari Bu Ida ini, dia membantu orang loh. Dia membantu banyak orang tanpa menuntut imbalan apapun. Kalaupun dikasih mungkin itu sukarela dan dia nggak pernah ada bikin rate di situ atau bikin harga pasti di situ. Terus lu pesulap, lu ngapain komen di sini ya? Kalau lu udah gak bisa bantu orang banyak, lu nggak usah statement tentang budaya orang. Emang ada pernah Ibu Ida klaim bahwa dia menari-nari itu bantu orang? Kan enggak. Tapi itu mungkin suatu hal, suatu budaya, suatu ritual yang sudah sering dilakukan daerah mereka. Dan tolong catat dan tolong hargai itu. Mohon diperhatikan khusus buat para orang-orang yang sering menirukan Ibu Ida Dayak untuk stop melakukan itu. Dari dulu terus kayak gimana? Yang ngelihat Ida Dayak dengan pengobatannya seperti itu, kalau saya sih biasa-biasa aja, B aja ngelihatnya. Emang ahli patah tulang aslinya ya memang kerjanya kayak gitu kan, gitu. Ya kalau dulu tuh sebelum Ida Dayak yang terkenal di Indonesia tuh Haji Naim ada, dan sampai saat ini Haji Naim juga setahu saya masih membuka prakteknya gitu kan. Tapi karena Haji Naim udah meninggal, udah rahimahullah, akhirnya sekarang dilanjutin sama anak-anaknya. Kemarin kalau nggak salah terakhir Feral juga ke Haji Naim deh. Jadi kalau ngelihat Ida Dayak yang sekarang viral kayak gitu bisa membetulkan tulang, nah itu emang kayak gitu kan ahli tulang. Terus kalau gimana caranya patah tulang kok bisa sembuh sendiri? Jadi tulang kita itu memang pada dasarnya bisa mereparasi yang patah ini. Jadi tugasnya ahli patah tulang, kalau patah begini, nah tugasnya adalah gimana caranya nih tulang kayak gini lagi, terus dikasih kain, nanti akan nyambung lagi dengan sendirinya. Emang itu bentuk sistem tubuh kita kayak gitu. Jadi nggak ada hal yang aneh atau kesaktian nggak ada sih.
Tapi kan yang dipercayakan kayak gini, Mas. Kayak dipercaya di sini selama ini kan kayak minyaknya orang Dayak ini sendiri, khasiatnya itu benar-benar ibarat tuh nggak ada tandingannya, gitu gimana? Iya, oke. Kalau minyak sih di setiap daerah punya minyak tradisionalnya masing-masing ya. Jadi itu memang pengobatan dan ramuan hasil orang-orang dulu gitu. Bukan di daerah ini lebih canggih minyaknya, di daerah ini lebih berkhasiat. Nggak juga, tergantung penyakitnya sih sebenarnya. Kalau dalam hal patah tulang bukan tentang minyaknya, tapi tentang siapa praktisinya. Jadi kalau pakai minyaknya doang, nggak ngerti gimana cara betulin tulang, ya sama aja, percuma gitu. Tapi di videonya pasiennya kan sembuh-sembuh dong. Di videonya yang viral sih kayak sembuh, tapi siapa yang jamin di rumah kagak tambah parah? Videonya cuma beberapa menit, pasiennya juga nggak jelas identitasnya. Bahkan sempat saya cari tuh di internet testimoni pasien pengobatan alternatif tersebut. Hasilnya sama kayak pacar saya, nggak ada. Jadi itu nggak tahu pasiennya benar-benar sembuh atau cuma sembuhnya dari masalahnya. Pengobatan dokter nggak bisa gratis kayak pengobatan Bu Ida. Woi, empal gentong. Tenaga kesehatan adalah pekerjaan profesional. Kita punya kode etik, landasan hukum, kurikulum pendidikan, dan tanggung jawab atas keselamatan pasien. Beda ceritanya kalau tenaga kesehatan modalnya cuma bisa joget, pakai baju adat, sama ngolesin minyak. Nah itu nggak apa-apa, gratis. Bijaklah dalam mencari pengobatan. Kita tenaga kesehatan bukan takut untuk kehilangan pasien. Toh kalau misalkan kalian tidak sembuh dari pengobatan alternatif tersebut, larinya ke kita juga. Nggak mungkin mampir dulu ke drive-thru McD. Saya nggak makan orang. Yang mau bawa Saya bukan orang jahat. Harganya tetap 50 ya. Duduk. 50.000 harganya. Bismillah ya. Saya nggak sakit. Nggak. Minta sekali. Oh. Boleh, saya pegang larang dah. Ya, bismillah ya. Ya, bismillah. Bismillah kelukan. Ya Allah, ya Allah, bismillah. Ada penyakit ibu saya mau kasih keluar. Mau supaya di badan yang loyo, pusing itu enak. Mau. Bismillah, bismillah terkali. Bismillah ya Allah, minta sama Allah. Tidak boleh minta sama saya. Ya yang menyembuhkan itu bukan saya, bukan. Mudah-mudahan Allah yang sembuhkan ya. Bismillah, ayo. La ilaha illallah. Inilah kalau kita suka melawan suami, akhirnya bengkok. Satu, lemes ya. Lemes ya. Saya kasih. Nah, kasih coba supaya keluar ibu. Begini, biar keluar. Lihat penyakitnya. Begini. Begini duduk aja, enggak makan manusia saya. Begini. Kasih lempeng. Enggak sakit enggak. Minta saling. Terima kasih, silakan. Viral video ibu-ibu tirukan dirinya menari saat obati pasien. Ida Dayak geram sebut soal diolok-olok. Ida Dayak bereaksi saat viral video ibu-ibu tengah memperagakan tarian yang biasa ia lakukan saat mengobati pasiennya. Seperti diketahui, sosok Ida Dayak tengah jadi sorotan karena pengobatannya dinilai bisa mengobati banyak penyakit secara cepat. Saking viralnya Ida Dayak, masyarakat berbondong-bondong menjadi pasiennya hingga membuat kemacetan. Disebut Ida Dayak karena saat mengobati pasiennya, dia selalu mengenakan pakaian adat dan aksesoris khas suku Dayak. Meski tak ada bukti medis, dia disebut bisa menyembuhkan berbagai keluhan atau penyakit, mulai dari keseleo, patah tulang, dan salah urat, hingga penyakit berat seperti stroke. Namun, baru-baru ini, Ida Dayak dibuat kesal dengan segerombolan ibu-ibu bertubuh tambun memparodikan ritual tari yang biasa dilakukan Ida Dayak sebelum melakukan pengobatan pada pasiennya. Tampak di video, seorang wanita memakai baju hitam lengan pendek. Dia
mengenakan rompi, juga rok rumbai warna-warni. Wanita itu juga memakai hiasan kepala. Ia berjoget di hadapan sejumlah wanita lain. Wanita bertubuh gempal itu kemudian memegang tangan para wanita yang duduk di hadapannya, seolah sedang mengobati. Malahan, wanita tersebut juga menari tak karuan. Melihat video ini, Ida Dayak mewanti-wanti untuk tidak mengejek atau mengolok-olok. Kalau untuk mengolok, mengejek kan tidak bagus, kata Ida Dayak dilansir tribunnewsbogor.com. Ida juga mengatakan ia tak menyoal bila mana memang tujuan segerombol wanita bertubuh gempal ini hanya untuk menghibur. Kalau niatnya menghibur, silakan, ndak jadi masalah, kata Ida Dayak. Walau demikian, tarian yang kerap dilakukan Ida Dayak ternyata tidak sembarangan.